Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladisa Firgiana Belladonna, Prodi Jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, NIM 2021 03 11 096. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh iklan obat terhadap perilaku konsumsi obat pada masyarakat awam. Saya akan memulai dengan menjelaskan sedikit tentang iklan obat. Iklan adalah bentuk penyampaian pesan sebagaimana dalam komunikasi tentang produk atau jasa yang disampaikan lewat media dan ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Munculnya iklan bertujuan untuk memperkenalkan produk maupun jasa pada konsumen sehingga konsumen terprovokasi atau terpengaruh. Hal ini mendorong terjadinya perubahan perilaku konsumen menjadi seperti yang diinginkan oleh produsen. Selain itu, iklan sendiri memiliki beberapa tujuan khusus, diantaranya untuk membentuk kesadaran akan suatu produk atau merek baru, menginformasikan fitur dan keunggulan produk atau merek pada konsumen, membentuk persepsi tertentu akan produk yang diiklankan. Selanjutnya, obat merupakan salah satu produk yang diiklankan di televisi. Tujuannya agar masyarakat mudah dalam memperoleh informasi mengenai obat. Penelitian menunjukkan bahwa 55% masyarakat memperoleh informasi obat dari iklan di televisi, 40% dari anggota keluarga atau teman, dan 5% melalui iklan radio, poster, atau spanduk. Kutip dari Diana Wati, Fasis, dan Atija pada tahun 2008. Hasil dari penelitian Widyaningsih et al. Pada tahun 2011 menunjukkan bahwa di antara semua media massa, media televisi merupakan media yang banyak digunakan masyarakat sebagai sumber informasi pemilihan obat. Iklan obat bebas yang ditayangkan di televisi ada sebanyak 5% dari total iklan komersial yang ditayangkan. Sedangkan jenis obat bebas yang banyak ditayangkan adalah obat anti-influenza sebanyak 21,53%, analgesik dan antipiretik sebanyak 17,98%, suplemen sebanyak 14,44%, dan multivitamin sebanyak 11,44%. Dikutip dari Widyaningsih, Primayani, dan Warastuti pada tahun 2011. Selanjutnya, perilaku konsumsi obat. Iklan obat memberikan peningkatan informasi yang dapat diterima masyarakat terhadap obat-obatan dan kesehatan sehingga mempengaruhi perilaku konsumsi obat pada masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah berkembangnya kebiasaan swamedikasi pada masyarakat. Swamedikasi atau upaya pengobatan secara mandiri biasanya dilakukan untuk penanggulangan secara cepat dan efektif pada keluhan yang tidak memerlukan konsultasi medis, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit mah, kecacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Mengurangi beban pelayanan kesehatan pada keterbatasan sumber daya dan tenaga, serta meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang jauh dari tempat pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur RT 5 RW 2 pada periode bulan Juni 2012 oleh Samuel Octavianus Dimara, mahasiswa Universitas Diponegoro Program Pendidikan Sarjana Kedokteran, perilaku konsumsi obat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu rasional dan irasional. Untuk pengertiannya sendiri, penggunaan obat dapat dikatakan rasional menurut WHO apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Sedangkan perilaku konsumsi obat yang tergolong irasional biasanya bersifat impulsif, penggunaan dengan dosis berlebihan atau bahkan kurang dan tidak tepat. Berdasarkan data penelitian terhadap 40 responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, didapatkan 24 orang atau 60% memiliki perilaku yang rasional dalam mengonsumsi obat dan 16 orang atau 40% yang memiliki perilaku irasional. Datanya dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Selain itu, dalam penelitian tersebut ditemukan pula faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi perilaku konsumsi obat dalam masyarakat. Faktor pertama yaitu usia, kedua jenis kelamin, ketiga tingkat pendidikan, dan keempat tingkat pendapatan. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara usia dengan perilaku konsumsi obat. Seseorang yang dikategorikan usia remaja lanjut mempunyai karakter mulai mempunyai keinginan untuk membuat keputusan sendiri dan mencoba sesuatu yang baru dan menarik. Adanya televisi memberi rekomendasi bagi remaja untuk pemilihan dan penggunaan obat. Maka dari itu, pada usia remaja lebih banyak ditemukan perilaku konsumsi obat secara mandiri atau swamedikasi. Selanjutnya, hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku konsumsi obat.
Menurut Aman dan Chandra pada tahun 2011, pada dasarnya perempuan lebih peduli terhadap kesehatan dibanding kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan dasar termasuk urusan obat-obatan di rumah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah pada tahun 2015, responden yang menonton televisi lebih besar didominasi oleh kaum perempuan daripada kaum laki-laki, yaitu sebesar 69,4%. Hal ini pula yang membuat kaum perempuan lebih banyak terpapar informasi mengenai obat-obatan dari tayangan iklan obat di televisi. Selanjutnya, hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku konsumsi obat. Tingkat pendidikan mempengaruhi bagaimana seseorang mengolah informasi yang dia dapat. Seseorang dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung lebih mudah menerima informasi yang diberikan tanpa adanya proses berpikir kritis. Hal itu pula yang membentuk keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan perilaku konsumsi obat. Dan yang terakhir, hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku konsumsi obat. Ibu rumah tangga banyak melakukan pengobatan sendiri dengan alasan tidak perlu membuang-buang uang untuk membayar transportasi ke puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Obat yang mereka perlukan jika sakit dengan mudah ditemukan di warung dengan harga terjangkau dengan sumber informasi melalui iklan di televisi. Seseorang dengan tingkat pendapatan di bawah rata-rata cenderung mencari penyelesaian masalah dengan cara yang cepat dan praktis dan sebisa mungkin tidak mengeluarkan banyak uang karena harus memenuhi kebutuhan yang lain. Sementara seseorang yang memiliki pendapatan di atas rata-rata cenderung tidak ambil pusing karena mereka memiliki kelebihan dana untuk alokasi kesehatan. Oleh karena itu, status pekerjaan dan tingkat pendapatan secara tidak langsung berhubungan dengan perilaku konsumsi obat. Dalam penggunaan obat-obatan, kita sering pula menemukan penyimpangan konsumsi obat. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah penggunaan obat dengan dosis berlebih hingga melewati batas yang dianjurkan. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan terkait obat-obatan dan menganggap jika mengonsumsi obat lebih banyak maka akan sembuh lebih cepat. Selain itu, masih banyak juga yang menggunakan obat secara tidak tepat dan hanya terpatok pada informasi singkat dari iklan di televisi. Akibatnya terjadi mispersepsi yang dapat memperbesar penyimpangan perilaku dalam mengonsumsi obat-obatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan sebelumnya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, iklan obat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi obat pada masyarakat awam, sehingga indikasi penyimpangan pemakaian obat akan makin besar jika penyampaian informasi tidak diberikan secara akurat. Terakhir, terdapat 3 saran yang dapat saya berikan setelah mengulas materi sebelumnya, yaitu yang pertama, diharapkan untuk berkonsultasi pada tenaga ahli terlebih dahulu mengenai jenis obat yang akan digunakan. Nomor 2, perlunya peningkatan pemberian informasi penggunaan obat yang rasional kepada masyarakat dalam upaya memanajemen perilaku konsumsi obat, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan pengobatan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Dan yang terakhir, perlu dilakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui alasan-alasan yang lebih mendalam mengenai perilaku pengobatan sendiri pada masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya sampai habis. Saya Ladisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.